Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbahnya yang panjang, syahrun azim, bulan yang mulia, di mana merupakan syiar daripada syiar agama ini, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka hakikat pengagungan tersebut adalah ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanda orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya, yang secara otomatis akan merambah ketakwaan hati tersebut kepada ketakwaan sikap, ketakwaan bagaimana berbicara, ketakwaan bagaimana melihat, ketakwaan bagaimana melangkah dan bergerak keseluruhan anggota tubuhnya, itu dimulai daripada takwa hati. Dan takwa hati, tanda dan alamatnya adalah ketika seseorang memiliki hati dan hati tersebut mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara syiarnya Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Ramadan, bulan yang suci, yang mulia, yang agung ini. Maka sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau sallallahu alaihi wasallam khutbah di akhir hari di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim. Akan datang menghampiri kalian bulan yang agung. Syahrun azim, bulan yang agung. Kenapa bulan yang agung? Siapa yang mengagungkan? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi fihi unzilal Qur'an, di mana bulan tersebut turun daripada ayat Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan manhaj daripada umat manusia bagi yang menginginkan keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan akan begitu nampak dan dirasakan oleh mereka yang memiliki pengagungan dan ketakwaan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara jelas dan tegas, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mereka selalu mendambakan dan mengharap daripada keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan di dalam usahanya, keberkahan dan keberkahan di dalam segala aspek kehidupannya, maka dia harus benar-benar menggunakan kesempatan bulan yang penuh berkah ini sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah, takwa dan taat yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keagungan dan keberkahan tersebut diantaranya adalah fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang insyaallah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada segmen atau edisi khusus tentang penjelasan Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamahu fariḍah. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban. Kewajiban fardu yang Allah wajibkan, lazimkan kepada umat Islam dengan syarat-syarat yang dibahas oleh ulama di dalam kitab fikih. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan dijadikan bangun malam dengan sholatul tarawih
bangun malam dengan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, bangun malam di dalam tadarrus Al-Quran, itu merupakan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dipraktekkan di malam-malam bulan Ramadan. Man taqarraba fihi biqaslah minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan sunnah. Di dalam riwayat yang lain itu binafilatin, dengan sesuatu yang sunnah. Tapi riwayat yang saya bacakan bi khairin, dengan kebaikan. Artinya orang yang ingin mendapatkan kebaikan maka dia harus peduli dan perhatian terhadap sunnah. Jadi tandanya kalau orang itu baik, maka orang tersebut peduli, perhatian, mempraktekkan di dalam sunnah-sunnahnya Nabi. Tapi kalau orang itu tidak baik, orang buruk, orang jahat, ia akan enggan, jauh, tidak peduli dan tidak memiliki perhatian terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang disunahkan oleh Allah, kana kaman ada fardhatan fi ma siwah, maka ia seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban. Arti lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang sunnah di dalam bulan Ramadan itu seperti sesuatu yang wajib di dalam pahala dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Wa man adda fardhatan fih, barang siapa yang menjalankan, yang mempraktekkan, mengamalkan kewajiban di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhatan fi masiwah, maka ia bagaikan orang yang menjalankan kewajiban 70 kali. Satu kewajiban dipraktekkan, diamalkan di dalam bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah seperti kewajiban 70 kali. Wahwa syahrus sabar, itu bulan merupakan bulan kesabaran. Dites kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ujian ini kita tidak lolos. Usahakan diri kita masing-masing harus lolos untuk menjalankan ujian kesabaran di dalam bulan Ramadan. Syahrul sabar, bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul muasa, bulan itu bulan berbuat baik, bulan peduli kepada sesama, bulan ajang untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama, baik kemanfaatan ucapan, baik kemanfaatan harta, kemanfaatan pikiran, dan apapun yang Allah titipkan kelebihan di dalam diri kita, usahakan di bulan tersebut harus kita badalkan, kita curahkan di dalam rangka menyebar kebaikan dan manfaat kepada sesama. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, itu bulan ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang ma'nawi dan rizki yang hissi. Rizki yang ma'nawi, rizki yang tidak kelihatan, mendapatkan taufik, pahala yang begitu besar, sunnah menjadi kewajiban, kemudian kewajiban dilipat gandakan oleh Allah hingga 70 kali lipat ganda. Itu merupakan rizki yang agung yang apabila dinominalkan dengan harta dunia itu tidak bisa terhitung sedikit pun. Oleh sebab itu, ini bulan Ramadan yang akan kita jalankan, yang akan kita temui, merupakan bulan yang pasti Allah Subhanahu wa taala menambahkan rizki orang yang mukmin. Pertanyaannya, mukminkah kita? Maka berusaha untuk menjadi mukmin sejati, yang pasti insya Allah janji Allah akan curahkan rizkinya, Allah akan tambahkan rizkinya di bulan yang suci ini, bulan yang agung ini, bulan Ramadan. Man fatara fihi shaiman, orang yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, kana lahu itqu raqabah, maka ia seperti memerdekakan budak. Wa maghfiratan lidzunubi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Kita ini tidak semuanya mampu untuk bisa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Karena sahabat, kita tahu sejarah,
Rasanya mereka mayoritas adalah orang-orang yang tidak senang sama dunia sehingga tidak mengumpulkan dunia yang begitu banyak, dan mereka hanya cukup kepada pribadinya sendiri sehingga tidak banyak mereka yang memiliki kelebihan sehingga bisa diberikan untuk memberikan buka puasa kepada sesama yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, yu'tillahu hadzal sawab man yufattiru shaiman ala madzaqati laban. Ini pahala diberikan oleh Allah bagi orang yang memberikan buka puasa walaupun cuma seteguk susu, au syurbatama, seteguk air putih, au tamrah, atau satu butir kurma, bahkan secuil daripada kurma. Waman asba'a shaiman, orang yang sampai mengenyangkan orang yang puasa, dijamu orang yang puasa dari mulai makan, minum, semuanya ya, sampai orang yang puasa tersebut kenyang, kana lahu maghfiratan lidzunubi, juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahu rabbuhu min haudi, dan ia akan mendapatkan minuman daripada telagaku, kata Rasulullah, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadhma'u ba'daha abada, orang yang minum dari telaganya Rasulullah maka tidak akan merasa haus sama sekali. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusa min ajri syai'. Maka orang yang memberikan pahala tersebut, yang memberikan kekenyangan, memberikan makan buka puasa, sama sekali dapat pahala yang persis daripada pahala yang tidak sama sekali dikurangi daripada pahala orang yang puasa sebenarnya. Wa syahrun awalu rahmah, itu bulan yang pertama, 10 pertama adalah rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfirah, tengahnya merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir 10 terakhir merupakan idqu raqabatin minan nar, pembebasan daripada api neraka, dibagi kartu bebas api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang pasti, hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang diijabah doa. Maka problem permasalahan umat kita secara individu dan secara umat bangsa negara kita ini, agar kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah, diangkat penyakit, wabah, musibah, kemudian diberikan rahmat, diberikan segala keinginan kebaikan dunia dan akhirat ini. Mari kita gunakan Ramadan merupakan bulan yang emas, kesempatan yang baik untuk kita mendekatkan diri dan kita berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang doa yang diijabah oleh Allah memiliki adab dan syarat tertentu yang insya Allah kita akan jelaskan di dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita benar-benar memiliki hati yang siap untuk menyambut bulan Ramadan. Beberapa hari ini akan kita lalui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita dan pemirsa semuanya agar mendapatkan bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan benar-benar kita mendapatkan anugerah dan keagungan daripada bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.